Berikutnya adalah Mbak Sarah Neriza, berbagi pengalaman dunia public speaking. Silakan Mbak Sarah, 30 menit saya berikan waktunya. Monggo. Baik, terima kasih untuk Bapak Hafid Ulia. Yang terhormat Bapak Kaprodi ya, Dr. Budi Setiawan MPD, apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, sehat selalu Mbak Sarah. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak Budi untuk saya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Dr. Raheni Suhita MHum dan juga Bapak Hafid Ulia SPD MPD selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan 30 menit saya berbicara mengenai pengalaman, dan juga mungkin saya bisa berbagi sedikit tips untuk teman-teman mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan komunikasinya. Ada orang yang takut kecoa, ada yang takut tikus, ada yang takut ketinggian, ada yang takut di ruangan sempit, di tempat yang gelap, takut dengan lubang-lubang kecil, dan ada orang yang takut berbicara di hadapan banyak orang atau public speaking. Reaksinya dalam tubuhnya ketika menghadapi ketakutan ini berbeda-beda, teman-teman mahasiswa. Ada yang tangannya bergetar, suaranya terbata-bata ketika berbicara, keluar keringat dingin, jantungnya deg-degan, dan yang paling parah, ada yang dadanya sesak, bahkan pingsan. Kita menyebutnya ketakutan yang berlebihan ketika melakukan public speaking ini dengan glossophobia. Ketakutan yang luar biasa ketika diminta untuk berbicara di depan umum. Masalahnya, yang namanya takut itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang wajar. Saya juga takut loh pagi hari ini. Ada Mas Krisna, wah nanti kalau slide presentasi saya nggak jurnalistik banget gitu ya. Ada rasa deg-degan bertemu dengan Bapak Ibu dosen yang apalagi pendidikan bahasa Indonesia begitu ya. Ada rasa takut tentu saja. Ketemu Uda Ivan, wah ini kalau nggak pakai bahasa Indonesia yang benar bisa berabe nih di belakang. Tentu ada rasa takut di situ. Namun pagi hari ini saya, Sarah Neriza, akan mengajak teman-teman khususnya mahasiswa, saya panggilnya teman-teman ya, biar dikira seumuran. Bagaimana kemudian kita itu nggak fokus sama takutnya, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan rasa takut tersebut, sehingga bisa menjemput berbagai peluang di bidang komunikasi dan penyiaran pada khususnya. Kalau memang sesi dari saya ini nanti cuma terbatas dan teman-teman mungkin ingin berdiskusi lanjut gitu ya, silahkan boleh ngobrol dengan saya di akun Instagram saya, ataupun mungkin kalau ingin menemukan tips-tips putar komunikasi, saya aktif menulis blog di neriza.com. Jadi ceritanya 13 tahun yang lalu saya bilang nih ke mama saya nih teman-teman, Mah, saya mau masuk jurusan komunikasi UNS. Komentar dari mama saya adalah, Mbak, komunikasi itu kan cuma ngomong doang, gitu kan. Ngomong doang. Mbak Lita aja juga bisa, Mbak, ngomong doang. Ngapain kamu repot-repot belajar komunikasi? Ambil kayak yang keren apa, teknik kimia gitu ya, psikologi atau apa. Tapi saya udah mantap, saya mau ambil komunikasi dan saya tahu komunikasi UNS itu bagus. Maka saya ikutlah ujian. Walaupun waktu dulu SMA saya ambil ilmu alam. Saya mantap masuk di komunikasi. Namun ternyata teman-teman, kalau kita bicara komunikasi itu nggak doang. Nggak cuma ngomong doang. Nggak cuma yang penting ngomong. Karena ternyata komunikasi ini bentuknya sangat beragam. Ada komunikasi diadik. Kalau kita belajar di dunia kepenyiaran, radio, diadik itu adalah komunikasi dengan orang lain. Dengan rekan kerja, tandem teman siaran mungkin. Lalu kemudian kalau ada narasumber datang, talk show, entah itu artis, entah itu pejabat gitu ya, public figure. Penyiar radio pasti dong ketemu dengan banyak orang. Komunikasi yang dilakukan dengan orang lain, komunikasi diadik. Tatap muka biasanya.
Ada juga komunikasi kelompok, berkomunikasi di sekelompok orang. Tentu ketika kita belajar, baik itu di kampus maupun di ranah profesional, kita pasti akan ada kesempatan untuk berdiskusi, berinteraksi, saling bertukar pikiran. Komunikasi organisasi, gimana caranya kita berhadapan dengan atasan? Saya sebagai penyiar radio harus tahu bagaimana nih kalau mau koordinasi dengan produser, program director, music director, dengan scriptwriter, dengan OB bahkan. Itu ternyata ada caranya. Bagaimana sih komunikasi dengan yang levelnya secara manajemen itu di bawah kita dan di atas kita? Itu ada tekniknya. Komunikasi publik, berhadapan dengan banyak orang, tentu ada cara-cara tersendiri. Dan kalau kita belajar mengenai kepenyiaran, kita juga akan tahu bagaimana berkomunikasi dengan memanfaatkan media massa. Ketika satu kali kita memberikan informasi, akan ada banyak komunikan yang menerima informasi tersebut. Komunikasi nggak doang teman-teman, komunikasi itu penuh dengan tantangan yang memang harus kita pelajari seberapa banyak pengalaman orang tersebut. Jadi saya hadir pagi hari ini, saya sudah setting kamera dari kemarin, saya bikin slide presentasi ini dari 3 hari yang lalu, saya ngomong di depan kamera tadi malam, karena saya yakin setiap momen berkomunikasi dengan orang, itu akan ada pada setting suasana yang berbeda-beda. Dan tantangannya tentu akan berbeda-beda pula. Masalahnya, teman-teman, kalau kita belajar berkomunikasi dengan orang lain, seringkali fokus kita hanya di kata-kata yang kita ucapkan. Iya nggak? Ngomong apa sih dia? Gitu kan. Materinya berbobot nggak ya? Pakai istilah-istilah asing nggak ya? Kelihatan keren ya? Gitu ya. Padahal sebenarnya kita bisa sedikit belajar dari model komunikasi Mehribian ini. Ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain, ternyata ada beberapa elemen yang tidak kalah penting dari kata-kata yang kita ucapkan. 55%-nya itu adalah visual kita, body language, ekspresi wajah, kemudian eye contact. Sebel nggak kalau misalnya kita ngobrol sama temen, dia sibuk main handphone sendiri, matanya fokus di handphone, padahal kita lagi ngajak dia bicara. Pasti sebel. Nggak ada interaksinya. Bagaimana cara kita berdiri, menggerakkan tangan, itu adalah bagian dari elemen visual. Vokal, bagaimana caranya kita menyampaikan materi itu secara lisan. Misalnya nih, saya buka sesi saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia, sehat ya? Ya, oke. Nah, vokal yang keluar ini tidak menunjukkan bahwa saya siap untuk berinteraksi dengan teman-teman. Komunikasi bukan soal verbalnya aja, tapi bagaimana kita menyampaikan materi itu secara lisan. Ada emosi yang dibawa, ada tone dalam suara kita. Sehingga kita bisa terlihat percaya diri, bersemangat, antusias, ramah, sesuai dengan kesan yang ingin kita tanamkan di benak orang lain. Tapi tidak bisa dipungkiri, justru karena inilah kita belajar public speaking dan komunikasi pada umumnya itu terasa menakutkan untuk beberapa orang. Coba, yuk saya ajak teman-teman mahasiswa yang hadir di pagi hari ini yang mungkin tidak menunjukkan wajahnya di kamera video tapi hadir, kita buktikan bahwa komunikasi yang terjalin di antara kita ini berjalan dengan efektif. Coba tuliskan di kolom chat sekarang juga, kira-kira ketakutan apa yang teman-teman rasakan manakala berbicara di hadapan banyak orang. Tuliskan di kolom chat sekarang juga. Apakah takut salah? Takut belibet? Takut nggak menguasai materi? Takut wajahnya kelihatan jelek? Takut ditertawakan? Takut grogi? Atau ada ketakutan yang lain? Yuk, saya minta mahasiswa yang hadir silahkan
menuliskan di kolom chat sekarang juga agar kita tahu kira-kira ada ketakutan apa ya? Takut terbabata, takut salah bicara, takut belibet gitu ya. Takut tidak sesuai ekspektasi, takut tidak mendapatkan respon, yang dibicarakan nggak menarik. Wah, baik. Lalu kemudian juga takut salah bicara dan takut grogi. Takut penggunaan katanya tidak tepat. Banyak sekali. Terima kasih luar biasa. Saya kasih 2 jempol untuk mahasiswa yang hadir pagi hari ini. Kalian keren, teman-teman keren. Dan kalian sudah membuktikan bahwa komunikasi yang terjalin di antara kita untuk sesi ini cukup efektif gitu ya. Saya bertanya, teman-teman meresponnya melalui kolom chat. Terima kasih atas antusiasmenya. Baik, bicara soal ketakutan, memang itu dirasakan oleh banyak orang. Mohon maaf untuk yang mikrofonnya terbuka, boleh di-mute terlebih dahulu karena feedback di saya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Ketakutan itu adalah hal yang wajar dan sebenarnya ini bisa dimaklumi gitu teman-teman. Kenapa? Karena setiap orang punya sisi ketidakpedean sendiri-sendiri. Saya misalnya, saya nggak pede dengan tubuh pendek saya yang cuma 150 cm. Tapi kalau misalnya kita nggak pede dengan kekurangan yang diberikan sama Tuhan ini, terus nggak ngapa-ngapain, rugi banget hidup kita, ya nggak? Maka kemudian bagaimana caranya di saat teman-teman belajar di UNS ini, kita nggak fokus cuma sama kekurangan aja, tapi kita optimalkan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Bicara mengenai pengalaman public speaking, saya pernah terjengkang ke belakang waktu saya nge-MC di komunikasi UNS, saya masih ingat, karena saya pakai sepatu boot 10 cm. Memaksakan diri pakai 10 cm, nge-MC salto, kayang. Malu nggak? Malu. Tapi apakah saat itu kemudian berhenti jadi ngambek? Ya enggak dong. Kalau saat itu saya ngambek berhenti, saya pasti nggak diundang sama Pak Hafid untuk hadir pagi hari ini, begitu kan? Saya nggak bisa berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa. Saya pernah salah sebut, ada brand gitu ya, provider komunikasi, itu namanya mirip-mirip. Sebut aja inisialnya IM3 dan 3. Oh ini nggak inisial ya? Ini sudah sebut merek ini. Itu mirip, ya kan? Saya salah ngomong. Malu nggak? Malu. Dimarahin nggak sama panitia? Dimarahin dong tentu saja. Lanjut nggak? Ya udah lanjut. Pernah salah kostum? Tidak sesuai, salah bicara, ya kan? Tidak mampu menguasai audiens dengan baik, ya sudah, itu adalah dinamika yang mungkin terjadi dalam proses kita bangun setelah mengalami kesalahan-kesalahan, mengalami kegagalan-kegagalan. Waktu teman-teman nanti latihan siaran di mata kuliah penyiaran, mungkin saja lupa gitu kan, menurunkan fader di mixernya sehingga terbuka dan tersebar suara kita. Kalau di ruang rekaman, studio rekaman nggak masalah. Kalau waktu on air, lagi ngomong nggak bagus, mikrofonnya terbuka, tersebar seantero kota Solo. Pasti akan ada momen-momen memalukan, jatuh, nggak pede, dimarahin sama bos, gitu ya. Bersinggungan, konflik dengan teman kerja, itu sangat wajar. Tetapi ketika kita bisa mengendalikan dan kemudian kita pede untuk bangun, saya rasa banyak peluang-peluang yang bisa teman-teman temukan ketika menggeluti bidang komunikasi khususnya public speaking. Nah, beruntung sekali gitu ya, ada mata kuliah kepenyiaran di mana nanti kita bisa berinteraksi selama 5 pertemuan. Karena apa teman-teman? Karena ternyata di kepenyiaran itu kita bisa melatih berbagai keterampilan. Bukan cuma keterampilan sebagai seorang broadcaster, berbicara, lalu kemudian menulis naskah, membuat rundown, rekaman, editing, voice over. Bukan cuma itu, tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan keterampilan kita sehingga lebih maksimal. Kalau saya boleh mengutip Harvey Coleman dari bukunya Empowering Yourself Identifies, ternyata di dunia kerja itu
bisa melakukan kerja dengan baik aja itu tidak cukup. Saya penyiar, saya bisa siaran, itu nggak cukup. Saya guru, saya bisa ngajar, itu nggak cukup. Karena ternyata ada elemen-elemen lain, seperti image, gitu ya, citra diri kita yang ditampilkan, terlihat disiplin, profesional, meyakinkan, karisma, gitu ya. Dan juga bagaimana kita menunjukkan diri kita di hadapan orang lain, sehingga skill-skill, kemampuan-kemampuan kita itu lebih terlihat. Gampangnya gini teman-teman. Oke, seorang guru, ngajar bisa. Tetapi kalau saat diskusi dengan sesama pengajar yang lain, kemudian diam aja. Diminta untuk presentasi, nggak bisa presentasi. Diminta untuk membuat model pembelajaran, nggak bisa pakai teknologi. Itu percuma. Performance kinerjanya itu cuma sedikit yang kelihatan. Kita butuh exposure, kita butuh orang lain itu tahu kemampuan kita, teman-teman. Dan salah satunya, agar orang lain, rekan kerja, atasan, klien, itu bisa tahu kemampuan kita yang sebenarnya, salah satunya adalah dengan kemampuan komunikasi. Baik komunikasi interpersonal maupun komunikasi di depan publik. Bisa kerja aja nggak cukup. Kita harus punya kesempatan membuktikan diri agar orang lain tahu secara penuh kemampuan yang kita miliki. Dan beruntungnya, ketika nanti kita belajar ke penyiaran, saya rasa banyak manfaatnya di sana untuk mengoptimalkan kemampuan teman-teman mahasiswa. Nah, gimana sih ini pertanyaan selanjutnya? Bagaimana kemudian caranya? Mbak Sarah, gimana caranya supaya saya yang grogi, belibet, takut ketemu sama orang, ngerasa introvert, pendiam gitu ya. Saya juga bukan ekstrovert teman-teman by the way gitu. Kalau lihat postingannya udah Ivan gitu ya, yang ngomong tiap hari belum tentu dia adalah ekstrovert. Saya buktinya, saya ikut beberapa tes personality gitu kan. Saya itu ambivert. 51% ekstrovert, sisanya adalah introvert. Saya nyaman, energi saya melimpah ruah kalau di dalam kamar sendirian. Ketemu orang, it's okay. Buat teman-teman, entah itu introvert, entah itu ambivert, entah itu ekstrovert, yuk mulai dari sekarang kita latih kemampuan komunikasi dari cara yang paling sederhana aja. Misalnya, ikut webinar seperti ini, ikut kuliah umum seperti ini, coba aktifkan kameranya. Perlihatkan wajahmu. Karena teman-teman, tanpa kalian sadari, yang mengaktifkan kameranya pagi hari ini, saya mengamati wajahnya seperti apa. Ekspresinya, gitu ya. Caranya duduk, kira-kira memperhatikan atau enggak. Saya mengamati hal tersebut. Ketika teman-teman berani membuka kamera, di ruang daring seperti ini, sebenarnya ini adalah salah satu cara untuk pede, apapun penampilan luar kita. Mau yang wajahnya cakep, yang wajahnya biasa-biasa aja, yang wajahnya berjerawat, nggak apa-apa. Yang rumahnya berantakan belakangnya, gitu kan, karena di kamar kos, atau bapak ibunya berdagang, nggak apa-apa. Tapi kita berani menunjukkan secara visual, ini loh, saya. Lalu kemudian gunakan momen-momen interaktif, menjawab pertanyaan, berdiskusi dengan dosen di kelas daring, berdiskusi dengan narasumber, itu sebagai latihan mental. Jadi nggak takut salah, nggak takut dipermalukan, nggak takut kalau ngomongnya belibet. Gunakan aja momen-momen seperti ini teman-teman untuk melatih kemampuan berbicara. Di kelas, rajin bertanya, rajin mengeluarkan pendapat. Di UKM, ambil peran-peran sederhana. Jadi ketua pelaksana mungkin, lalu kemudian meningkat jadi pengurus UKM misalnya. Ketika teman-teman terbiasa seperti itu, berbicara di hadapan banyak orang, jangan kaget kalau yang pintar komunikasi di hadapan banyak orang biasanya jadi pengurus UKM, pengurus organisasi, pengurus komunitas. Nanti ketika mungkin ikut
PKM, program kreativitas mahasiswa, kemampuan presentasinya juga bakal bagus. Ketika nanti magang, KKN, micro teaching, ya kan? Yang terbiasa melakukan komunikasi di hadapan publik, itu udah nggak asing menghadapi anak-anak, menghadapi siswa. Karena kemampuan komunikasi itu bisa karena terbiasa, bukan karena bakat dari lahir. Nah, ini mitosnya harus di-highlight. Kemampuan komunikasi di hadapan publik, public speaking, bukan bakat dari lahir, tapi bisa karena terbiasa. Jadi dihilangkan mitosnya. Oke, mungkin ada orang yang berbakat, tetapi ketika orang berbakat ini tidak membiasakan, ya sama aja bohong. Kalau teman-teman sudah yakin dengan kemampuan dirinya, yuk sekarang saya minta sekali lagi teman-teman mahasiswa tuliskan di kolom chat, kira-kira peluang karir apa saja yang memungkinkan untuk teman-teman yang menguasai public speaking dengan baik, yang bisa kalian raih nanti ketika lulus kuliah mungkin, atau ketika semester akhir, peluang karir apa yang bisa teman-teman dapatkan. Silahkan tuliskan sekarang juga di kolom chat. Terima kasih untuk yang sudah menuliskan diplomat, reporter, penyiar radio, presenter, juru kampanye, content writer, ustazah, oke, jemaah ya. Lalu kemudian ada VO talent, baik broadcaster, guru. Nah, ketinggalan loh gurunya. Pengajar itu tentu saja butuh kemampuan public speaking yang mumpuni. Pendongeng keliling dunia, wah seru ini, pengacara, guru, oke, dosen, ya kan? Banyak sekali, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab di kolom chat. Itu udah pada tahu ya semuanya ya, ternyata ya. Peluang karirnya banyak kan kalau teman-teman menguasai public speaking? Karena apa? Apapun profesinya pasti perlu dan ya nggak usah dipungkiri lagi gitu. Kemampuan komunikasi di hadapan banyak orang itu dibutuhkan di semua profesi. Mau dokter, ya kan? Mau juru kampanye, mau politikus, pasti butuh kemampuan public speaking. Nah, tinggal public speaking-nya ini tujuannya apa? Ada yang informatif seperti seorang reporter, ada yang edukatif seperti seorang guru, ada yang persuasif, seorang marketing, sales, ustazah, pemuka agama gitu ya. Ada juga yang hiburan, stand up comedian, pemain teater, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tidak usah saya sebutkan, kalian sudah tahu, teman-teman mahasiswa sudah tahu bahwa kemungkinan peluang karir di era saat ini itu banyak banget untuk kalian yang menguasai keterampilan berbicara di depan umum. Nah, terkhusus yang mungkin suka berbisnis, berwirausaha, sebenarnya banyak juga peluang. Seorang entrepreneur pun juga butuh kemampuan public speaking, presentasi yang bagus ketika pitching ide dengan kliennya tentu saja, gitu ya. Kalau suka dengan dunia digital, pengen jadi vlogger, pengen jadi podcaster, content creator, pasti membutuhkan kemampuan public speaking. Dan sekarang, di era pembelajaran abad 21, kita sebagai para pengajar itu dituntut untuk mampu mengadaptasi model pedagogi, model pembelajaran yang lebih variatif, bukan cuma tatap muka dengan peserta didik, tetapi memanfaatkan berbagai learning management system supaya apa? Pembelajaran lebih menyenangkan, lebih interaktif, dan sesuai dengan capaian yang kita harapkan. Nah, nggak ada salahnya nih teman-teman melatih kemampuan public speaking-nya melalui berbagai platform digital. Siapa tahu begitu ya, selain public speaking-nya bagus, nanti juga bisa mendatangkan kesempatan-kesempatan lain. Mungkin di endorse, bisa aja. Mungkin menjadi trainer, boleh. Menjadi vlogger, nggak masalah. Atau teman-teman sebagai guru ingin menyampaikan visi-visi tertentu. Ini adalah salah satu contoh channel YouTube saya yang memang seringkali saya gunakan untuk memberikan informasi kaitannya dengan komunikasi, sekaligus juga menunjukkan aktivitas saya sebagai read aloud antusias. Saya suka membacakan buku untuk anak, dan saya pengen ibu-ibu yang lain, perempuan-perempuan yang lain itu juga aktif
membacakan buku untuk anaknya. Nah, visi ini kemudian saya tuangkan, saya wujudkan, salah satunya adalah melalui aktivitas digital. Membuat konten video dan diunggah di YouTube. Kalau teman-teman nggak suka tampil secara visual, nggak usah khawatir. Nanti kita juga akan pelajari di mata kuliah kepenyiaran bagaimana caranya membuat sebuah konten audio yang kita sebut dengan podcast atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan siniar. Komunikasi di hadapan banyak orang, tapi wajahnya nggak kelihatan. Podcast bisa menjadi salah satu cara teman-teman berbagi informasi, edukasi, gitu ya, mempersuasi. Nggak ada salahnya, dan itu semua bisa dilakukan dari rumah dengan perangkat smartphone yang kita miliki. Bagaimana? Tertarik untuk belajar komunikasi lebih lanjut? Belajar kepenyiaran untuk yang semester 5? Udah nggak sabar belajar bareng? Tunggu. Nanti kita ikuti jadwal ketemunya kita kapan gitu ya. Baik teman-teman, sekali lagi kalau kita bicara mengenai komunikasi secara umum, memang menantang dan tentu saja perlu dipelajari setiap hari. Saya belajar setiap hari sampai detik ini karena saya yakin sebagus-bagusnya penampilan saya pasti ada kendalanya. Secakep-cakepnya dandan saya pasti ada orang yang nggak suka, jelas. Sebagus-bagusnya materi saya mungkin saja ada yang tidak paham. Itu sudah wajar dalam proses komunikasi. Mentransfer pesan dari komunikator ke komunikan pasti ada hambatan dan gangguannya. Untuk menutup sesi dari saya menggunakan 3 teori dasar dari Aristoteles. Ketika kita berbicara di ranah publik, berhadapan dengan banyak orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik face to face maupun menggunakan media tertentu, kita bisa pegang 3 teori ini. Pertama adalah etos. Etos itu adalah kredibilitas. Jadi supaya apa yang kita sampaikan itu bisa meyakinkan bagi orang lain, jadi orang lain punya persepsi yang positif terhadap diri kita, maka penting seorang public speaker, komunikator itu untuk menguasai, mempelajari apa yang ingin dia sampaikan. Jadi bukan yang penting ngomong, tapi ngomonglah yang penting. Etos, kredibilitas, goodwill, nama baik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah logos. Apa yang disampaikan itu masuk akal. Jadi supaya masuk akal, ketika kita berkomunikasi, penting untuk disusun terlebih dahulu. Riset datanya, disusun materinya, dipikirkan gaya bahasanya, gaya penyampaiannya. Nanti kalau di penyiaran kita belajar rundown dan juga skrip, itu sebenarnya adalah agar apa yang kita sampaikan logik, logos, masuk akal. Dan yang ketiga adalah pathos. Pathos itu adalah emotion, interaksi kita dengan audiens. Jadi kalau kita berbicara sama orang lain, libatkan orang lain untuk ngomong, jangan ngomong sendirian, agar komunikasi kita bisa berjalan 2 arah. Agar ada emosinya, emosi yang positif, emosi yang menggerakkan, dan bikin semuanya lebih bersemangat dalam proses komunikasi tersebut. Etos, logos, pathos mengakhiri materi dari saya. Saya sangat senang kalau teman-teman terbuka untuk berdiskusi bersama. Saya serahkan selanjutnya kepada Bapak Hafid Ulya selaku moderator. Saya akhiri, selamat pagi.